Halo teman Manai, selamat datang kembali di Manai Berkisah. Hari ini kita akan melakukan perjalanan mendalam ke dalam salah satu misteri terbesar di dunia internet. Kasus yang sampai hari ini, 10 tahun lebih kemudian, masih diperdebatkan. Ini cerita tentang Elisa Lam, seorang gadis muda asal Kanada yang pergi berlibur ke Los Angeles, tapi tidak pernah pulang. Cerita ini melibatkan hotel paling angker di dunia, video CCTV yang bikin bulu kuduk merinding, dan pertanyaan besar yang tidak pernah terjawab. Apakah ini kecelakaan, pembunuhan, atau sesuatu yang supranatural? Siapkan kopi kalian karena kita akan bahas tuntas. Yuk kita mulai. Elisa Lam lahir pada 30 April tahun 1991. Dia digambarkan sebagai gadis yang ceria, rapi, dan terorganisir. Dia suka traveling, menulis blog, dan sangat dekat dengan orang tuanya. Saat kejadian, usianya baru 21 tahun. Tahun 2013, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan solo keliling California. Tujuannya sederhana, mencari pengalaman baru dan refreshing. Sampai di Los Angeles, dia memutuskan menginap di Hotel Cecil. Kenapa memilih di sana? Karena harganya murah, cocok untuk backpacker, dan lokasinya sangat strategis di pusat kota. Tapi sayangnya, Elisa mungkin tidak tahu bahwa dia baru saja masuk ke sarang misteri yang sudah berusia puluhan tahun. Sebelum kita masuk ke kejadian inti, kita harus paham dulu karakter tempat ini. Hotel Cecil dibangun tahun 1924. Awalnya mewah, tapi setelah krisis ekonomi, hotel ini jatuh miskin dan berubah menjadi tempat yang sangat gelap. Selama hampir 1 abad, hotel ini menjadi saksi bisu ribuan kematian. Ratusan orang bunuh diri dengan melompat dari lantai tinggi. Bahkan korban pembunuhan legendaris Black Dahlia atau Elizabeth Short sering terlihat di lobi hotel ini sebelum dia tewas mengenaskan. Yang paling menyeramkan, hotel ini menjadi tempat tinggal 2 pembunuh berantai yang paling kejam di Amerika. Pertama, Richard Ramirez atau The Night Stalker. Dia tinggal di lantai 14. Dia sering naik lift membawa sepatu yang masih berlumuran darah korban tanpa rasa takut sedikit pun. Kedua, Jack Unterweger, pembunuh wanita yang juga tinggal di sini tahun 90-an. Tempat ini punya aura yang sangat berat. Banyak yang percaya hotel ini dikutuk atau energi negatifnya begitu kuat hingga menarik orang-orang dengan pikiran gelap. Dan di tempat inilah Elisa Lam memilih untuk tinggal. Elisa check-in tanggal 23 Januari 2013. Awalnya semua terlihat normal. Dia masih chat dengan orang tua, masih update status, tapi ada rahasia besar tentang Elisa yang baru terungkap setelah dia hilang. Elisa ternyata mengidap bipolar disorder dan depresi sejak remaja. Penyakit ini membuat suasana hatinya naik turun drastis dan dia harus minum obat khusus setiap hari agar stabil. Di hotel, perilakunya mulai aneh. Awalnya dia sekamar dengan orang lain, tapi teman sekamarnya mengeluh. Elisa sering bicara sendiri, terlihat paranoid, dan takut berlebihan. Akhirnya dia dipindahkan ke kamar sendiri. Dokter dan ahli mengatakan gejala ini biasanya muncul jika penderita berhenti minum obat. Diduga kuat, Elisa mungkin sengaja berhenti minum obat saat liburan agar merasa normal. Atau dia lupa membawanya. Ini titik balik yang fatal. Tanggal 31 Januari 2013, kontak Elisa terputus total. HP-nya mati, medsos diam, orang tuanya panik dan melapor hilang pada tanggal 6 Februari. Dan ini adalah bagian yang paling terkenal di seluruh dunia. Rekaman CCTV yang ditemukan polisi. Di video ini terlihat Elisa masuk ke lift sekitar pukul 11 pagi. Perhatikan gerakannya. Pertama, dia menekan semua tombol lantai. Ada yang bilang dia ingin pintu lift tetap terbuka lama. Ada yang bilang dia takut ada yang tahu dia mau ke lantai berapa. Kedua, dia mengintip keluar koridor dengan hati-hati, seolah ada seseorang yang mengikutinya. Tapi anehnya, di rekaman kamera lain,
Koridor itu kosong melompong. Tidak ada siapa-siapa. Ketiga, dan ini yang paling misterius, gerakan tubuhnya. Dia berjalan keluar masuk lift dengan langkah aneh. Tangannya bergerak-gerak seperti sedang menari, seperti menyihir, atau seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat oleh kamera. Apa arti gerakan ini? Teori psikologis. Ini disebut akathisia, gejala gelisah ekstrim, dan gerakan tak terkendali akibat putus obat. Dia mungkin sedang berhalusinasi melihat hantu atau orang jahat. Yang kedua, teori bahasa isyarat. Ada yang meneliti dan bilang gerakannya mirip bahasa isyarat, seolah dia sedang meminta tolong atau berbicara dengan seseorang di luar frame. Yang ketiga, teori game. Ada teori unik yang bilang gerakannya mirip cara memainkan game jadul. Video ini membuat seluruh dunia heboh, tapi saat itu belum ada yang tahu bahwa nasib Elisa sudah sangat mengenaskan. Selama 18 hari, polisi mencari ke seluruh penjuru hotel, tapi tidak menemukan jejak. Hingga tanggal 19 Februari, para tamu mulai mengeluh, air dari keran bertekanan kecil, warnanya keruh, dan ada yang mencium bau amis yang sangat menyengat. Para tamu tidak sadar bahwa selama hampir 3 minggu mereka mandi, mencuci tangan, bahkan mungkin meminum air yang tercampur dengan sesuatu. Teknisi maintenance akhirnya naik ke atap untuk memeriksa 4 tangki air raksasa yang menyuplai air untuk seluruh hotel. Saat mereka membuka tutup besi salah satu tangki, mereka terpaku. Tubuh Elisa Lam ditemukan mengapung di dalam air. Posisi tubuhnya telungkup, kepala di bawah, dan kaki di atas. Dan yang paling mengejutkan, dia ditemukan dalam keadaan telanjang. Baju-bajunya, celananya, bahkan sepatunya ditemukan melayang terpisah di sekitar tubuhnya. Disinilah cerita ini menjadi tidak masuk akal dan banyak yang tidak percaya dengan versi polisi. Ada 3 hal yang secara logika mustahil dilakukan sendirian. Pertama, akses atap. Pintu menuju atap itu terkunci dan dilengkapi alarm. Jika dibuka, bunyinya sangat keras. Tapi fakta mengatakan, tidak ada satu orang pun yang mendengar alarm berbunyi malam itu. Bagaimana dia bisa masuk? Apakah pintunya memang rusak? Atau ada orang dalam yang membukakan pintu untuknya? Kedua, fisika dan ketinggian. Tangki air itu tingginya mencapai 3 meter. Tinggi badan Elisa hanya 155 cm. Bagaimana mungkin gadis sekecil itu bisa memanjat dinding besi yang licin, masuk ke lubang kecil di atas, lalu kembalikan tutup besi yang berat itu dari dalam? Secara ilmu fisika, ini mustahil dilakukan sendirian. Artinya, kemungkinan besar ada orang kedua yang ada di sana. Ketiga, kenapa bugil? Jika dia masuk karena halusinasi, kenapa harus telanjang? Apakah dia merasa kepanasan? Atau pakaiannya lepas karena arus air? Atau ada orang lain yang melucutinya? Akhirnya, hasil otopsi resmi keluar. Polisi menyatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh Elisa. Tidak ada luka, tidak ada racun. Penyebab kematian ditulis tenggelam dan status kasusnya kecelakaan. Alasannya sederhana, karena tidak ditemukan obat bipolar di tubuhnya. Polisi simpulkan dia putus obat, menjadi gila, berhalusinasi, lalu naik ke atap dan mati tenggelam. Tapi masyarakat tidak terima. Banyak teori lain yang muncul. Pertama, teori pembunuhan dan mafia. Elisa diduga melihat transaksi narkoba atau prostitusi di hotel, lalu dibunuh dan mayatnya dimasukkan ke air untuk menghilangkan barang bukti DNA. Kedua, teori eksperimen medis. Teori aneh yang mengatakan namanya Elisa Lam dan saat itu ada obat percobaan TBC bernama Lam Elisa. Apakah dia kelinci percobaan? Yang ketiga, teori film horor. Elisa suka nonton film Dark Water yang ceritanya persis sama. Anak mati di tangki air.
Apakah ini pengaruh psikologis? Semua teori ini masuk akal, tapi tidak ada satupun yang bisa dibuktikan kebenarannya. Hingga detik ini, kasus Elisa Lam tetap menjadi misteri. Siapa yang menutup tangki air itu? Siapa yang diajak bicara di lift? Kemana handphone dan kunci kamarnya? Hotel Cecil akhirnya ditutup, direnovasi total, dan berganti nama menjadi The Stay on Main, seolah ingin menghapus jejak darah dan air mata di dalamnya. Tapi ingatan tentang gadis asal Kanada ini tidak akan pernah hilang. Mungkin jawabannya memang hilang bersama arus air yang mengalir ke seluruh penjuru hotel. Nah, teman Manai, itu dia pembahasan kasus Elisa Lam. Menurut kalian, versi mana yang paling benar? Apakah benar karena gangguan jiwa? Atau memang ada pembunuhan yang ditutup-tutupi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Manai pamit undur diri. Sampai jumpa di Manai Berkisah selanjutnya. Bye bye.